Iya bang, selamat malam Waduh, bang. Islam Kristen bang. Saya Kristen bang. Oke, thank you. Ya silahkan, mungkin ada yang perlu kita bahas sesuai judul atau tidak, boleh silahkan. Begini bang, saya mau bertanya bang ya. Boleh nggak saya Hmm, bertanya ini bang? silahkan mau tanya. Oke. Kira-kira gini bang. Kira-kira syaratnya apa bang supaya umat Islam itu masuk surga? Syaratnya cuma satu, dua kalimat, satu Apa itu kata bang? dua kalimat. Syaratnya takwa, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Udah beres, Cuman itu aja bang. mudah. Mm-mm. Terus begini bang, kalau membahas kitabnya orang lain, apakah bisa masuk surga juga bang? Kalau membahas kitabnya orang lain, ya tidak secara konteks atau teks di dalam Al-Quran kami itu dicatatkan bahwa tidak masuk surga atau masuk surga, nggak ada. Jadi saya nggak bisa Oke menjawab bang. yang ada gitu. Begini bang, berarti misi abang untuk membahas kitab-kitab orang Kristen itu apa bang? Nah, kalau anda tanya kayak gitu, ya apakah Iya. misi saya? Ya misi saya untuk menghentikan kekristenan yang menyebabkan toleransi beragama di Indonesia ini jadi hancur. Itu misi saya. Hmm, Ya, eh, apa yang mendasari saya? begitu. Ada tiga. Apa itu? Satu, ya, di media sosial Al-Quran saya dibahas, Nabi saya dihina oleh orang Kristen. Itu satu, ya. Bukan Oh cuma gitu bang. satu dua orang apologetnya, orang Kristennya banyak. Ya, kalau mau saya sebutin Edis, Bom Bom, Nyaki Ahmad, banyak lagi oknum dari Kristen yang merusak toleransi. Yang mereka kagak bisa baca Quran Betul saya, bang. tapi membahas Quran saya. Lebih baik saya nih ya buka kayak gini, pikirkan yang ini di room kalian lah. Jangan bahas Quran saya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, dari Sabang di lapangan ya Bang ya. Dari Sabang, dari Aceh Iya bang. sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Jangan ada lagi rumah umat Islam itu diketuk lalu ditawarkan ke Kristenan. Banyak terjadi sampai ditangkap Pak RT, sampai diserahkan ke polisi. Lihat di YouTube, banyak banget videonya. Ini adalah pelanggaran dari aturan negara kita. Dilarang menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Biarkan muslim gitu ya di rumah mereka gitu ya. Untuk apa? Beragama Islam menjalankan perintahnya. Kagak usah ditawarin ketuk pintu. Nanti kalaunya kamu terima ya Kristen minyakisasi terigu indomisasi gitu ya banyak gitu. Itu banyak terjadi bang. Ya kita jangan menutup mata tentang itu. Bukti ada ya di TokTok atau di YouTube pun juga ada. Silahkan anda cari banyak gitu. Terus yang ketiga ya Oke. masalah kosakata yang digunakan oleh Kristen yang diambil dari Islam. Contoh Alkitab. Alkitab itu nama lain kitab saya bang. Al-Quran. Nama lainnya Alkitab. Diambil Kristen Indonesia untuk apa? Untuk menamakan kitab mereka Alkitab. Itu jadi tiga hal kayak gini yang mendasari saya siapa yang mulai kekristenannya. Jadi kalau diperbaiki Kristennya tiga hal ini, maka saya nggak akan lagi bahas lintas agama. Ngapain? Lebih Siap lebih siap bang. baik Begini lebih bang. baik saya bahas wudhu ya, Oke. hadis kecil hadis besar pikih gitu. Siap. Ya, saya begini bang, saya nggak mau menjurus terlalu dalam dan bukan ranah saya juga untuk membahas kitab abang. Tapi saya bisa menggarisbawahi atau bisa saya mengambil inti dari perkataan abang bahwa abang Hmm. membentengi agama abang supaya tidak terjadi pemurtatan mungkin ya, Enggak, ya bukan supaya itu. jangan Bukan, sampai banyak orang murtad atau bagaimana bang? bukan. Kalau murtad itu Bukan urusan itu bang dia. ya? Kalau murtad itu urusan Oke dia, bagus. dicabut Sama saya hidayah bang. untuk dia gitu. Yang saya jaga ini Saya adalah sebenarnya apa? Yang saya jaga itu adalah apa? Kemurnian agama Islam, istilah-istilah Islam yang diambil gitu oleh orang-orang di luar agama Islam. itu yang paling kendala bang ya. Iya, Hmm, itu fatal oke itu. oke. Gini bang, saya sependapat dengan abang bahwa saya juga tidak suka namanya penistaan bang. Apalagi penghujatan apa sama kita bang. Saya juga kan. Jadi memang begini bang, ini masalahnya kita tidak tahu siapa yang memulai dan siapa yang apa? Maksudnya siapa yang memulai dan siapa yang mengembangkan hal-hal yang memang sebenarnya intinya menjurus ke penistaan gitu bang. Jadi kira-kira abang sampai kapan mau begini bang? Jadi gini bang ya,
Kalau kita lihat di Kristen seluruh Indonesia pakai, artinya dari lembaganya yang memakai. Bukan cuma perorangan lagi. Contoh kosakata Alkitab dan kosakata Allah. Itu udah lembaga. Lembaga Alkitab Indonesia. Kan gitu. Bukan tidak bisa disebut oknum lagi gitu. Nggak bisa. Itu artinya resmi dari Kristennya. Ah, lalu sampai kapan saya mau begini? Sampai saya mati gitu. Kalau mereka ya tetap mengambil istilah-istilah agama saya nggak akan berhenti sampai saya masuk kubur. Gitu. Baik. Saya hargai pernyataan abang. Saya hargai pernyataan abang dan saya salut bang. Oke, artinya kira-kira mungkin abang sepakat nggak sama saya bang bahwa abang itu toleransi Bang, suaranya lebih dikedepankan atau bagaimana bang? Suaranya putus-putus bang. Kayaknya jaringannya. Maksud saya begini bang. Oke bang, maksud saya begini bang. Apakah abang prioritaskan toleransi atau bagaimana bang? Bang, di dalam agama Islam masalah toleransi itu udah diajarkan sejak kelas 4 madrasah. Umat Islam itu diajarin sejak kecil masalah toleransi dan paham betul apa namanya toleransi gitu. Dan kami juga juga dilarang berdiskusi dengan agama lain dengan catatan apa? Menghina. Karena ada ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Di balik itu, kami juga disuruh berdiskusi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, berikan mereka pelajaran yang baik dan ya wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Yang penting tidak menghina, paparkan ilmu, kan kayak gitu. Boleh kita berdiskusi gitu. Kalau menghina di agama saya pun juga dilarang. Masalahnya kayak gitu, Bang. Siap bang, betul. Saya rasa namanya agama bang ya, agama itu tidak rusak atau tidak kacau bang. Jadi memang pada dasarnya kalau memang ada agama yang mengajarkan sesuatu hal yang mungkin menyimpang dari akal atau watak atau dari karakter manusia, itu sebenarnya sudah salah juga. Bagi saya tidak akan menyembah, saya nggak akan anut agama tersebut bang. Jadi begini bang. Contohnya kayak gimana tadi? Contohnya kayak gimana? Ya maksudnya ada terjadi penyimpangan-penyimpangan bang. Satu contoh begini bang ya, kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya begini, ini contoh bang ya, jangan tersinggung atau apa, saya bukan menghujat atau apa ini. Contoh ini, mobil kita sembah misalnya, itu kan menurut logika kita masuk akal nggak mobil kita sembah bang? Itu satu contoh aja bang. Itu secara kasar aja bang. Contoh yang kasar saya berikan. Kalau abang menurut abang masuk akal nggak itu mobil kita sembah bang? Ngapain kita nyembah mobil? Nggak ada perintahnya. Itu contoh aja bang ya, contoh yang etis bagi saya mungkin saya paparkan bang. Jadi yang menarik begini bang, seperti abang mengatakan tadi sebelum saya naik tadi, saya sempat mendengar bahwa abang mengatakan Yesus itu orang berdosa bang. Betul nggak bang? Menarik ini bagi saya, sesuatu bang. Yang diambil, kita kira-kira ya sesuatu yang diambil ya, habis itu tidak dikembalikan dosa atau tidak itu? Begini dulu bang, kita harus tahu definisikan dulu mencuri itu apa bang. Abang tahu nggak itu definisi mencuri? Ya, mengambil tanpa hak milik orang lain, baik secara terang-terangan atau diam-diam. Artinya ada mengambil yang bukan hak kita bang ya. Kira-kira itu keledai milik siapa bang? Nah, di situ kan ada dicatatkan milik orang kampung di kampung itu. Tertambat. Setahu saya nggak ada ditulis di situ bang, secara eksplisit nggak ada ditulis di situ bahwa milik orang kampung. Ayo kita buka ayatnya bang. Oh baik, buka. Mari kita buka bang. Pergilah ke kampung itu yang di depanmu itu, kata Yesus. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat. Nggak mungkin keledai itu tertambat bang, dia ikat sendiri talinya. Ada nggak dikatakan dari situ aja kita udah tahu ada pemiliknya gitu. Jangan bang, itu ditambat apa artinya kalau ditambat bang? Maksudnya ditambat itu apakah? Itu ditambat itu sebagai apa? Bukti bahwa kepemilikan bang? Lah, ditambat itu kan diikatkan di lehernya, lalu ditambatkan di mana? Di dinding. Apa maksudnya bang ditambat? Kalau menurut abang, menurut Ustaz PI itu apa maksudnya ditambat bang? Kalau ditambat itu adalah diikatkan di leher ya, seperti kita memelihara hewan kita kan kayak gitu. Mau kita di tengah rumah kayak ya, kita ikatkan dia, diikat gitu. Apakah itu sebagai bukti hak kepemilikan? Lah, kalaunya itu bukan sebagai bukti, lalu siapa yang menambatkan?
Bisa gitu keledai. Bentar dulu. Gimana sih pikirannya ini? Ya, bisakah keledai ikat sendiri talinya? Iya kan aneh ya. Makanya begini bang, saya bilang bang ya, tidak ada secara eksplisit dikatakan di situ bahwa domba itu milik masyarakat. Coba bang, saya masuk Islam bang. Kalau ada di situ sekarang begini ya, Coba, tidak bang. ada eksplisit kata Anda ya, itu milik masyarakat. Sekarang saya mau nanya, gimana keledai itu cara nambatin talinya? Silakan dijelaskan. Kayak gimana? Apakah keledainya berubah dulu jadi manusia atau kayak gimana gitu? Jadi intinya begini bang. Kok bisa tertambat dia gitu? Gini bang, itu ditambat sebenarnya. Bukan ditambat, tertambat. Tertambat kan tidak ada di situ dikatakan bahwa siapa yang tambat bang. Lah, ada nggak dikatakan kalau dia tertambat berarti ada yang melakukan penambatan, gimana sih? Ada nggak dikatakan bang? Itu kan imbuhannya tertambat. Kan kayak gitu. Bang, ya. Berarti ada yang menambatkan. Dijawab dulu ya, Anda jawab dulu ya. Siapa yang menambatkan gitu? Siapa yang menambatkan keledai tersebut? Tidak ada dalam Alkitab dikatakan si A si B yang menambat bang. Ingat itu nggak ada. Oh, nggak ada kan? Iya. Ya, halo. Bagaimana bang? Tidak ada di situ si A si B yang menambatkan. Nggak ada kan? Berarti nggak ada dikatakan di situ siapa pemiliknya bang ya? Oh, jadi dia tertambat itu keledainya ikat sendiri gitu. Tubuh dia. Di situ, bang. Tidak ada dikatakan keledai ikat dirinya sendiri. Oke, coba sekarang jelaskan sama saya agar masuk akal gitu. Bentar. Ya. Jelaskan sama saya ya, seekor binatang ya, jelaskan sama saya. Seekor binatang dia bisa mengikat dirinya sendiri dengan tali gitu. Silakan. Kayak gimana? Binatang apa itu, teman-teman? Keledai kah? Kita nggak usah terlalu enggak, itu perlu harus dibuktikan kan. Anda membantah terus kan, tidak ada pemiliknya. Sekarang saya berikan anonimnya. Gimana cara keledai tersebut menambatkan talinya? Silakan. Bang, kita ikuti saja apa yang dikatakan Alkitab, nggak usah kita bertele-tele bang. Tadi abang mengatakan bahwa Yesus itu berbuat dosa bang. Yesus berbuat dosa. Saya sudah buktikan kepada abang di mana dikatakan keledai itu milik seseorang. Bang, mau keledai itu pemiliknya ada atau tidak ya bang ya? Berarti abang sudah berasumsi. Sebentar. Kalau anda melihat seekor binatang ya yang tertambat ada atau tidak pemiliknya ya. Kalau kita ambil tanpa izin dari orang sekampung di situ, tetap pencurian namanya. Kalaupun itu bukan milik satu orang ya, tapi kata Anda tidak menyebutkan satu orang, artinya milik satu kampung. Iya. Bang, dengarkan saya bang. Abang sudah sepakat dengan saya tadi bahwa mengambil hak yang bukan milik kita itu namanya mencuri bang. Iya. Ini tidak ada dijelaskan kepemilikan siapa pemilik keledai. Ya sekarang saya mau tanya, gimana cara menambatkannya? Jawab dulu bang, siapa pemilik keledai ini? Orang kampung kan di kampung adanya. Mana ayatnya bang dikatakan bahwa orang kampung yang miliknya? Memangnya di laut gitu bang? Keledainya? Iya, jelas ya. Bentar ya bang ya. Bentar gini. Kalau anda mengatakan, memangnya kalaunya ada di laut gitu, tertambatnya di laut ya, bukan di kampung ya. Anda bisa katakan ini tidak ada pemiliknya. Coba baca ya. Ini bukakan saya di Alkitab ya. Mana dikatakan di situ bahwa ini bang ya, pergilah ke kampung kata Yesus, bukan pergilah ke laut, bukan ya. Iya memang ke kampung. Ke kampung. Artinya apa ya? Kalaupun tidak diceritakan pemiliknya si A si B di sini ya, kalau ada di kampung orang berarti itu adalah pemilik dari orang kampung tersebut. Tidak disebutkan nama. Bang, abang akui dulu siapa pemilik itu keledai itu. Kalau abang menjawab berarti abang sudah berasumsi liar. Siapa pemilik keledai itu? Ya. Enggak, siapa pemilik keledai itu? Siapa pemiliknya? Bentar, kedengaran. Kalau abang nggak bisa jawab, saya turun bang. Baik, saya akan jawab setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Oke. Sekarang saya tanya, kalau dia tertambat, siapa yang menambatkan itu? Silakan. Tidak ada dikatakan bang, di Alkitab tidak ada dikatakan siapa Nggak ada. Nggak ada kan? Ya sudah. Berarti apa? Artinya apa? Artinya apa? Salah satu dari orang di situ ada yang menambatkan kan gitu? Mana situ ada seseorang yang menambatkan? Mana bang? Baik, nggak ada di situ seseorang menambatkan keledai ini, nggak ada.
Nggak ada. Nggak ada kan? Siapa pemiliknya? Iya. Bang? Siapa pemilik keledai itu? Jadi Siapa sekarang pemiliknya? sekarang saya mau tanya. Enggak, Sekarang jawab keledai dulu, itu siapa pemilik keledai itu? keledai itu tertambat, siapa yang menambatkan? Siapa yang menambatkan? Jangan dulu siapa pemiliknya. Siapa Kan pemilik nanti keledai dulu itu? kita masalah tambat menambat dulu. Siapa yang menambatkan? Siapa yang Tidak mengikatkan ada keledai dikatakan itu? di situ siapa yang menambatkan. Di Ah. Alkitab situ tidak ada mengatakan siapa yang menambat. Lalu kenapa dia tertambat? Ikat sendiri Kita kah? tidak tahu. Alkitab tidak Tidak menjelaskan. tahu. Tidak menjelaskan. Makanya Abang tahu bang nggak? pakai Kenapa akal sampai gitu bang ya. Abang- Gak mungkin abang tahu nggak keledai kenapa sampai itu, terlambat? bang. Bentar kita pakai akal dulu ya. Abang tahu nggak Kita kenapa sampai pakai akal terlambat? dulu. Kagak mungkin keledai itu menambatkan dirinya sendiri, nggak mungkin. Pakai akal Alkitab tidak gitu, menjelaskan. ya pakai Alkitab tidak akal. menulis. Ah. Alkitab tidak menulis bang. Cuman kita berasumsi. Ya Berpikiran sudah, macam itu. ya sudah. Nah, Kalau sekarang kalau saya kalau tanya, seperti saya itu tolong Anda jawab, Bang. katakan ya, seperti Ya, itu Anda katakan siapa? itu bukan pencurian, tidak ada pemiliknya. Sekarang saya mau tanya, Siapa pemiliknya? kapan dikembalikannya? Enggak, jawab dulu bang. Siapa Bentar dulu, pemiliknya? bentar dulu. Kalau anda aja ada anda saja nggak menjawab, siapa yang menambatkannya? Ada apa Lah, nggak bisa menjawab? siapa gini pemiliknya? bentar, Anda saja kagak bisa jawab siapa yang menambatkannya. Anda menanyakan kepada saya siapa pemiliknya. Coba sebentar, ya jangan Anda jangan berasumsi liar. Siapa pemiliknya? Sekarang siapa yang menambatkan? Siapa pemiliknya? Siapa menambatkan? pemiliknya itu? Siapa menambatkan? Saya sudah katakan. Keledai tidak itu tahu, jadi tidak dijelaskan tertambat, siapa ada yang menambatkan, ada yang Ya, melakukan siapa yang pekerjaan menambatkan? menambat. Ya, Anda bisa kan bahasa Indonesia? Kan? Di ayat itu tidak dituliskan siapa yang menambat. Oke. Ada nggak namanya? Di situ tidak Ada ada yang menuliskan siapa yang menambat. Sekarang dia tertambat itu karena apa? Apakah dia ikat sendiri? Tidak menjelaskan. Alkitab tidak menjelaskan. Makanya jangan berasumsi liar gitu. Karena itu nggak penting. Yang namanya tertambat, ya coba belajar bahasa Indonesia. Yang namanya tertambat itu adalah diikat. Itu aja. Oke, kita nggak usah terlalu lebar. Anda mau Ustaz, menanyakan siapa pemilik keledainya? Gini, Siapa Ustaz. yang menambatkannya? Saya tanya balik kan Ustaz gitu. Fei. Gini Ustaz Fei. Aduh, Ustaz Fei, aduh. tolong dengarkan saya. Ustaz Fei sudah sepakat dengan saya bahwa namanya mencuri itu mengambil bukan hak Betul. miliknya. Oke. Siapa pemilik keledai itu? Siapa yang menambatkan itu? Ustaz Fei Kok sudah ketawa? mengatakan tadi bahwa Nih ya, Yesus itu berdosa. apa ini karena nih mengambil nih? bukan hak miliknya. Tertambat, terikat artinya ya. Mana di situ secara eksplisit dikatakan bahwa Jadi ya pemilik teman-teman keledai ya itu? di sini nih ya, Mana? nih menemukan seekor tertambat. Berarti ada yang mengikat keledai tersebut. Gimana sih? Saya bertanya Ustaz, maaf saya bertanya siapa pemilik keledai itu karena Ustaz sudah mengatakan Iya. Yesus mengambil yang bukan miliknya. Ya, saya paham Siapa pertanyaan pemilik Anda. keledai Saya itu, udah Bang? jawab berkali-kali. Anda bertanya pemiliknya? kepada saya, siapa pemilik keledai pemilik itu? keledai itu? Sekarang saya tanya kepada Anda, pemiliknya adalah siapa yang mengikat keledai itu? Iya. Nah, Ustaz Fei. Iya, makanya jangan berasumsi gitu. Ustaz Fei, tertambat dengan ditambat itu beda. Tertambat dengan ditambat itu beda. Kalau ditambat berarti ada seseorang yang menambat. Kalau tertambat itu di luar nalar kita. Bisa saja itu hewan itu goyang-goyang, sangkut lehernya dan tertambat. Kau paham nggak? Coba bedakan. Makanya belajar bahasa Indonesia nih kagak belajar bahasa Indonesia rupanya. Saya ajar Ustaz Fei. Nih apa itu artinya tertambat? Kau kagak belajar bahasa Indonesia berarti ini ya. Tertambat di kamus bahasa besar Indonesia ya KBBI ya adalah terikat. Iya, kalau tertambat Terikat. Ya. Ada yang melakukan tambat. Oke. Sekarang hewan mana yang bisa mengikat diri sendiri? Coba buktikan sama saya. Ustaz Fei, tambat itu apakah sama dengan ada yang melakukan Oh tambat? baik, kalau gitu di mana? Di mana di situ dituliskan tertambat sendiri? Ayo, tunjukkan sama saya. Di mana? Ayo, buktikan. Di mana di situ dikatakan bahwa tertambat sendiri? Anda mau berasumsi kayak gimana? Selalu pasti ketemu terus dengan saya gitu. Nah, Ustaz sudah ngeyel ini, sudah ngeyel Ustaz. Bukan ngeyel, bisa ngejawab. bukan. Ustaz sudah nggak bisa Anda ngejawab sudah siapa nggak bisa pemilik- membantah siapa lagi pemilik bahwa keledai yang itu. diambil itu adalah milik orang lain gitu. Bukan ngeyel saya nggak apa yang tertulis Ustaz sudah sesuai ngeyel. dengan Karena bahasa Ustaz tidak Indonesia bisa yang membuktikan siapa pemilik keledai itu. Ustaz nggak bisa buktikan. kan sudah Mana saya situ dia buktikan. itu mengatakan? Ya, Mana kata apa Anda itu ayatnya? Di mana? siapa pemiliknya? Yang mengikat kata saya. Karena apa? Kosakatanya tertambat. Anda paham nggak tertambat itu? Tertambat itu kata Anda nyangkut. Bukan nyangkut, tertambat itu ada yang ngikat. Sudah Bang, bilang, Pak Ustaz, jadi ya tertambat. gini, Dengarkan dulu, dengarkan dulu. saran saya Anda Tertambat. belajar dulu bahasa Indonesia yang betul gitu. Saya Ya. ada Ustaz bahasa Aduh, Indonesia yang benar. belajar dulu Tertambat bahasa dengan Indonesia yang ditambat betul itu beda, gitu. Pak Ustaz.
tertambat dengan ditambat itu beda. Kalau ditambat itu ada yang melakukan pekerjaan tambat. Kalau tertambat itu belum pasti bahwa ada yang menambat. Anda berarti Tertambat. Tertambat. Tertambat dengan ditambat. Nah, tertanggan dengan ditambat. Contoh yang paling Beda imbuhan aja. terbunuh dan dibunuh. Sama nggak itu? Terbunuh dan dibunuh. Nah, itu contoh. Nah, terbunuh dan dibunuh sama nggak? Sama. Sama-sama mati. Caranya beda. Makanya Anda bentar. Sama-sama mati, caranya yang berbeda. Kan gitu. Makasih Pak Ustaz. Aduh. Makanya kalau Anda gini, kalau Anda membedakan terbunuh dan dibunuh aja kagak bisa, kayak gimana? Terbunuh dan dibunuh itu sama-sama mati. Kan gitu. Dikutuk dan terkutuk, sama-sama terkutuk, caranya beda. Ya. Makasih Bang As ya. Aduh ya. Dasar emang ya.